Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gobel dengan NIM 151420086 dari kelas 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranusi dengan NIM 151420099 dari kelas 3C PGSD. Pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang disistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Sedangkan kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Jadi pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan dasar adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, khususnya kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dasar. Pendekatan dalam kurikulum. Yang pertama, pendekatan bidang studi atau dikenal dengan pendekatan subjek akademik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar pengembangan kurikulum. Misalnya matematika, sains, sejarah IPS, IPA, dan sebagainya. Sesuai dengan namanya, pendekatan subjek akademik sangat mengutamakan isinya atau subject matter. Hal utama dalam pendekatan ini adalah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu karena setiap ilmu pengetahuan memiliki sistemisasi tertentu dan berbeda dengan sistemasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademik dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu. Yang keempat, pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan rekonstruksionalisme disebut juga rekonstruksi sosial karena menempatkan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat seperti populasi, ledakan penduduk, bencana, dan sebagainya ke dalam kurikulum. Para rekonstruksi sosial tidak menginginkan terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-murid bagaimana masyarakat memenuhi warganya seperti yang ada sekarang, dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Yang kelima, pendekatan humanistik. Pendekatan kurikulum ini berpusat pada siswa, jadi student centered, dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum, agar belajar itu memberi hasil yang maksimal. Evaluasi diri bagian penting dalam proses belajar yang memupuk rasa harga diri. Dalam evaluasi kurikulum humanistik, berbeda dengan yang biasa, mulai lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kalau kurikulum yang biasa terutama subjek akademis mempunyai kriteria pencapaian, maka dalam kurikulum humanistik tiada kriteria. Sasaran mereka adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka, lebih berdiri sendiri. Kemudian, kegiatan yang mereka lakukan hendaknya bermanfaat bagi siswa. Kegiatan belajar yang baik adalah yang memberikan pengalaman dan yang akan membantu para siswa memperluas kesadaran akan dirinya dan orang lain dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Penilaian bersifat subjektif baik guru maupun para siswa. Yang keenam, pendekatan accountability. Accountability atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Akhir-akhir ini tampil sebagai pengaruh yang penting dalam dunia pendidikan.
Namun, menurut banyak pengamat pendidikan, akuntabilitas ini telah mendesak pendidikan dalam arti yang sebenarnya menjadi latihan belaka. Akuntabilitas yang sistematis yang pertama kali diperkenalkan oleh Frederick Taylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang kelak dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah, menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerjaan dalam waktu